Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 993. Setelah di chapter sebelumnya, sang makhluk terkuat di dunia berhasil dipojokkan oleh para Akazaya. Kini tampaknya Kaido masih memiliki jurus-jurus kartu as yang belum dia perlihatkan sebelumnya, dan dia gunakan untuk membalikan keadaan. Hal ini membuat pertarungan yang berlangsung di atap Onigashima menjadi semakin menegangkan. Baiklah, tahu sangan tenis suwe maning, mayo kita bahas bareng-bareng. Manga One Piece chapter 993, judul Impian Wano Kuni. Seperti biasa, chapter kali ini dibuka dengan cover story yang lagi-lagi masih menceritakan perjalanan BG of My Family. Kukira sudah selesai, dan kali ini terdapat sebuah momen di mana Lola akhirnya bisa resmi menikah dengan Koty yang sebelumnya telah menyelamatkannya dari kejaran pihak Angkatan Laut. Akhirnya Lola telah menemukan cinta sejatinya setelah mungkin sekitar 4999 kali dia ditolak oleh pria di seluruh dunia, termasuk juga Luffy. Nah, sepertinya ini akan menjadi akhir dari story mereka, atau mungkin akan ada satu atau dua cover lagi untuk menjadikan anak-anak Pawn ini menjadi keluarga yang sakinah. Kita beralih sejenak dari panasnya pertarungan epik yang mulai memuncak di Pulau Onigashima. Di panel awal kita diperlihatkan kondisi di ibu kota bunga saat ini. Setelah berpuluh-puluh chapter kita hanya berfokus kepada perang yang terjadi di Onigashima. Tampaknya di malam festival api yang penuh berkah ini, seluruh warga di ibu kota sangat antusias untuk merayakan pesta yang tengah diselenggarakan di sana. Selama bertahun-tahun, banyak dari para warga yang ketakutan dan merasa tertindas akibat ulah Orochi. Apa kabar Orochi? Karena malam ini mereka terbebas dari pengawasan Orochi dan para antek-anteknya yang kini berada di Onigashima. Para warga ibu kota bunga yang membela keluarga Kosugi semua ikut merayakan festival api itu. Di sana juga tampak mereka memajang sebuah patung besar yang memiliki wajah Kosugi Oden untuk menenangkan hati mereka dan mengenang jasa terbesar yang beliau berikan. Semua orang berharap jika saat ini terdapat sisa-sisa pengikut Oden yang tengah berjuang menuju ke Onigashima dan mengalahkan Orochi hingga Kaido. Banyak dari mereka yang sudah mengetahui mengenai aksi para samurai Oden yang berniat untuk membalaskan dendam klan Kosugi terhadap Kaido. Mereka hanya bisa bermimpi jika hari esok akan menjadi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun mereka semua tetap bergembira untuk merayakan malam festival api itu. Selanjutnya kita beralih kembali ke dalam kastil Kaido di wilayah Onigashima. Di sana diperlihatkan beberapa orang yang tampak mengamuk, tidak terkendali, dan perlakuan mereka layaknya monster tak berakhlak karena mereka akan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Ya, itu adalah beberapa orang yang sebelumnya terkena hujan peluru yang ditembakkan oleh Queen ke arah DS Drake. Di sini Drake dan Zoro tampak terkejut, begitu juga dengan Robin dan Chopper yang kebetulan ada di dekatnya. Kemudian Queen menjelaskan jika peluru itu merupakan peluru Ice Demon, sebuah virus yang membuat seseorang yang terkenanya menjadi iblis es yang terus merasakan dingin dan mengamuk tanpa ampun. Namun anehnya, serangan dari mereka tidak membuat seseorang menjadi mati, tapi malah sebaliknya, mereka langsung tertular oleh virus itu dan mengakibatkan beberapa orang yang terinfeksi menjadi monster secara seketika. Kasus ini hampir sama seperti saat di penjara Udon. Luffy telah melihat salah satu senjata virus yang diciptakan oleh Queen yang bernama Mumi, dan membuat para samurai tahanan di sana terinfeksi seketika hanya melalui sentuhan saja. Namun kasus ini sepertinya lebih berbahaya dari sebelumnya karena membuat orang yang terinfeksi tidak bisa mengendalikan diri mereka. Hal ini tentu akan menyulitkan Zoro dan yang lainnya karena beberapa korban dari virus itu adalah para samurai yang ada di pihaknya sendiri. Kemudian di saat yang bersamaan, Luffy dan Sanji yang sebelumnya terlebih dahulu menyusul para Akazaya menuju ke atap Onigashima kini kembali diperlihatkan. Lalu di sini juga mulai terlihat skema blueprint dari kastil besar Kaido yang memiliki 5 lantai utama dan 2 lantai dasar basement yang menghubungkan antara lantai pertama dengan aula besar yang berada di posisi paling bawah. Kasus ini hampir sama seperti saat di Dressrosa yang mengharuskan Luffy untuk naik ke puncak tertinggi untuk bisa mengalahkan musuh utama yakni Kaido. Kini Luffy dan Sanji masih berada di lantai basement kedua dan mulai mengapruki satu persatu para kroco yang menghalangi jalan mereka. Lalu mereka mendapati salah satu headliner yang tubuhnya terdapat seekor gorila. Namun lucunya gorila itu ternyata hanya setengah badan atasnya saja dan muncul di salah satu tangannya. Gak ada akhlak ini gifter. Selain itu, jurus yang dikeluarkannya itu juga sangat aneh. Kemudian Luffy mencoba untuk mengeplaknya, akan tetapi Sanji langsung menghentikan aksi Luffy dan berkata jika Luffy seharusnya menyimpan kekuatan untuk melawan Kaido nantinya. Akhirnya terjadilah pertengkaran kecil antara Luffy dengan Sanji untuk siapa yang harus mengajarnya. Namun di saat yang bersamaan, Jinbe datang dan langsung mematahkan leher gifter gorila itu dengan satu kaprukan saja. Tentu hal itu membuat Sanji sangat marah padanya.
Jinbei mengatakan jika selain Sanji, dia juga akan mengawal Luffy naik ke atap Onigashima. Ya, dalam beberapa kasus terakhir sepertinya Oda selalu menunjukkan bahwa Jinbei lebih dominan daripada Sanji. Mungkinkah jika Jinbei akan menggeser posisi Sanji dalam hal kekuatan? Jika kita melihat dari eksistensinya, tentu Jinbei masih lebih unggul karena dia merupakan mantan kapten dan juga seorang Shichibukai. Apakah kalian setuju jika Jinbei lebih kuat dari Sanji? Selanjutnya terdapat scene di mana seorang Bao Huang yang merupakan sekretaris bajak laut Kaido yang mencatat dan menjadwal semua hal yang berhubungan dengannya, mulai menunjukkan sedikit kekuatannya. Dengan teknik Illuminati mata satunya itu, dia bisa melihat Momonosuke serta Yamato melalui mata yang digambar di selembar kertas dan ditempelkan di seekor kucing. Tampaknya itu merupakan teknik mata-mata yang sangat baik. Matanya itu bagaikan CCTV yang bisa dia gunakan untuk mencari tahu keberadaan seseorang. Itulah mengapa sebelumnya Bao Huang bisa menganalisa semua hal yang ada di titik penting Onigashima dan melaporkannya kepada Kaido. Kemudian setelah berhasil menemukan Momonosuke, si bocah nggak ada akhlak, Bao Huang langsung melapor kepada King. Lalu dengan sigap, King langsung menghubungi semua bawahannya. Dia menganalisa jumlah pasukan penyusup yang sebagian merupakan samurai pengikut Oden. Lalu King meminta siapa saja untuk segera menuju ke tempat itu dan membunuh sang putra Oden. Logikanya tujuan musuh adalah untuk menjadikan Momonosuke seorang shogun. Maka dari itu mereka harus berpusat terhadap sang pemimpin, dan jika dia bisa dibunuh, maka perang akan berakhir dengan cepat. Itu pemikiran yang sangat cerdik. Selanjutnya, Sasaki bersama anak buahnya telah muncul di TKP dan menghadang Shinobu dari depan. Tentu Sasaki langsung melancarkan serangan dadakan kepada Shinobu dan beberapa serangan anak panah berhasil mengenai tubuhnya karena usahanya dalam melindungi Momonosuke. Hal itu membuat Shinobu terluka parah lalu jatuh terkapar tak berdaya di lantai. Salah satu anak buah Sasaki mencoba untuk memenggal Shinobu bersama Momonosuke yang terbaring di lantai. Namun dengan sigap Yamato langsung mengeplak orang itu dengan satu serangan telak, seperti saat dia mengeplak ulti. Hal itu membuat Momonosuke tercengang, dan mungkin setelah ini dia baru sadar jika keberadaan Yamato akan sangat berguna untuknya. Kemudian di sini diperlihatkan para bawahan dari Sasaki yang sepertinya merupakan kelompok bajak lautnya dulu. Mereka menyebutnya Armored Corps. Kebanyakan dari mereka merupakan spesies dari lautan. Jadi kemungkinan mereka juga merupakan orang-orang dari distrik manusia ikan layaknya Sasaki. Mungkinkah nantinya Yamato akan dihadapkan dengan Sasaki? Mengingat jika Sasaki sepertinya adalah orang yang cukup kuat jika dibandingkan dengan Tobiropo lain. Kemungkinan dia akan menjadi lawan yang sepadan untuk Yamato. Tapi belum jelas apakah nantinya akan ada salah satu kru Tobi Jerami yang akan menggantikannya. Menurut kalian siapa yang lebih cocok untuk melawan Sasaki? Selanjutnya panel berganti ke sisi atap tengkorak Onigashima. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Setelah sebelumnya Kaido berhasil ditumbangkan oleh Kinemon dan yang lainnya dengan teknik Oden Nitoryu, kini tampaknya Kaido masih terkapar. Para Akazaya sadar betul jika Kaido belum berhasil dikalahkan dan mereka bersiap untuk serangan berikutnya. Namun Kaido kemudian berkata jika serangan mereka barusan berhasil mengenainya hanya karena Kaido sempat melihat bayangan Oden di hadapannya. Hal ini hampir sama dengan saat serangan gabungan di dalam kastil. Saat itu Kaido sempat mengingat Oden dan membuatnya sedikit shock karena mengetahui mereka dapat menggunakan Ryuo. Akhirnya Kaido bisa terluka akibat serangan gabungan dari para Akazaya. Dia tidak keberatan jika harus mati di tangan Akazaya, tapi kini akhirnya Kaido sadar jika kekuatan serangan dari para Akazaya tak akan bisa menandingi kekuatan dari Oden. Oh, seberapa gila Oden sesungguhnya? Lalu Kaido menjelaskan jika kekuatan Tougen Totsuka dari para Akazaya bahkan tidak mampu membuka luka lama yang dia dapatkan dari Oden. Para Akazaya masih terlalu lemah. Namun justru Kaido kini mulai serius dalam melawan para Akazaya dan sudah tidak takut lagi terhadap serangan dari mereka. Kemudian Kaido mencoba melancarkan salah satu serangan jitunya kembali. Jika sebelumnya Kaido mampu menciptakan serangan bola api dan juga sambaran petir dengan kemampuannya, kini Kaido mengaum dengan sangat keras dan memanipulasi udara di sekitar untuk menciptakan serangan sabit angin yang cukup dahsyat. Serangannya kini mampu memojokkan para Akazaya. Gilanya, Kiku tak dapat menahan serangan itu dengan pedangnya dan terpotong begitu saja. Bahkan yang paling mencengangkan adalah salah satu tangan Kiku juga terpotong hingga hampir sebagian tubuhnya hancur. Hal itu membuat Kinemon dan Izo sangat terkejut dan momen ini sekaligus mengakhiri chapter 993. Sungguh momen yang sangat krusial jika Oda harus mengorbankan beberapa orang dalam perang ini. Akankah nantinya Izo dan Kinemon murka kepada Kaido? Dan apakah akan ada jatuh korban nantinya di antara para Akazaya? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian.
Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.